menguak sikap diamnya Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa terhadap muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan tokoh besar Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa wacana muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU adalah urusan internal, hari ini memunculkan banyak tanda tanya. Karena hal tersebut, sikap serupa juga ditunjukkan oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang menyebut bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam dinamika ini. Pernyataan dari dua tokoh besar Partai Kebangkitan Bangsa ini yang sekaligus memiliki hubungan historis, emosional, dan struktural dengan Nahdlatul Ulama ini terasa janggal. Bahkan menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan salah satu kiai yang terlibat dalam pendirian Partai Kebangkitan Bangsa itu bukan tokoh sembarangan dalam Nahdlatul Ulama. Sebagai mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, posisi tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama, beliau memiliki pengalaman panjang dalam menjaga arah organisasi. Selain itu, perannya sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa juga menegaskan posisinya sebagai tokoh strategis di tengah dinamika keagamaan dan politik di Indonesia. Namun ketika isu muktamar luar biasa mencuat, beliau memilih bersikap diam dengan alasan itu adalah urusan internal Nahdlatul Ulama. Pernyataan ini terasa ganjil karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup dan perjuangan beliau. Hal yang sama terjadi pada Caimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang berakar dari Nahdlatul Ulama. Caimin seharusnya memahami bahwa stabilitas dan soliditas Nahdlatul Ulama adalah faktor penting bagi keberlangsungan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun ia juga memilih untuk menjauhkan diri dari polemik ini dengan alasan yang sama, itu urusan internal Nahdlatul Ulama. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa dua tokoh besar ini mengambil sikap pasif? Apakah benar mereka tidak tahu atau justru ini adalah bagian dari strategis mereka? Muktamar luar biasa bukanlah hal yang sepele dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama merupakan langkah besar yang hanya bisa diambil ketika ada persoalan mendesak yang menyangkut masa depan organisasi. Fakta bahwa wacana ini sudah diinisiasi oleh Gus Salam melalui kegiatan Pramuktamar luar biasa Nahdlatul Ulama sejak tanggal 17 Desember 2024 menunjukkan bahwa ini bukan sekedar isu kecil. Ketika wacana ini berkembang, tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa dua tokoh besar Nahdlatul Ulama ini justru memilih sikap diam seolah-olah tidak peduli. Sikap diamnya Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Muhaimin Iskandar bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, mereka mungkin ingin menjaga jarak agar tidak terlihat berpihak pada salah satu kubu, yakni kubu Gus Salam dan kubu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun di sisi lain, sikap ini justru menimbulkan kecurigaan. Bagaimana mungkin dua tokoh yang begitu dekat dengan Nahdlatul Ulama tidak merasa perlu untuk memberikan pandangan atau arahan terkait isu besar ini? Lebih jauh lagi, sikap mereka malah memunculkan spekulasi bahwa ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan di balik layar. Dugaan adanya kepentingan tersembunyi semakin kuat jika kita melihat konteks politik dan dinamika kekuasaan di Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama bukan hanya soal internal organisasi, tetapi juga soal siapa yang memegang kendali atas Nahdlatul Ulama di masa depan. NU bukan sekedar organisasi keagamaan, ia memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Dalam konteks ini, sikap pasif dari Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Caimin justru bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memuluskan agenda tertentu. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi dengan diamnya dua tokoh besar ini. Pertama, mereka mungkin ingin membiarkan dinamika ini berkembang tanpa campur tangan langsung, tetapi dengan pengaruh di balik layar.
Jika ini benar, maka sikap diam mereka sebenarnya bukanlah sikap netral, melainkan cara untuk menjaga citra sambil tetap mengendalikan arah dinamika. Kedua, ada kemungkinan bahawa muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini justru didorong oleh kelompok tertentu yang dekat dengan mereka atau mungkin malah oleh mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk tidak bersikap agar tidak terlihat berpihak secara terang-terangan. Jika ini benar, maka benar adanya apa yang dikhawatirkan oleh Mbak Yeni Wahid selaku putri dari Gus Dur, bahawa muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama telah diinisiasi oleh politik, lebih jelasnya partai politik. Lantas partai apa yang punya hubungan erat dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama selain Partai Kebangkitan Bangsa? Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahawa Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki hubungan yang sangat erat, tetapi juga penuh dengan dinamika. Dalam sejarahnya, perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama seringkali berimbas pada Partai Kebangkitan Bangsa, dan begitu juga dengan sebaliknya. Dengan memilih untuk bersikap pasif, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Cak Imin mungkin ingin menghindari risiko politik sambil tetap membuka peluang untuk memanfaatkan situasi di masa depan. Sikap pasif dua tokoh besar ini bisa membawa dampak besar baik bagi Nahdlatul Ulama maupun Partai Kebangkitan Bangsa. Di satu sisi, sikap ini mungkin membuat keduanya terlihat netral di tengah dinamika yang ada. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menciptakan persepsi negatif di kalangan Nahdiyin. Banyak warga Nahdlatul Ulama yang berharap tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Muhaimin Iskandar mengambil sikap tegas untuk menjaga keutuhan organisasi. Ketika mereka memilih untuk diam, hal ini justru bisa memperkuat kesan bahawa Nahdlatul Ulama sedang menjadi arena tarik-menarik kekuasaan di antara elit politik. Bagi PKB, situasi ini juga berisiko. Sebagai partai yang berakar dari Nahdlatul Ulama, stabilitas dan soliditas Nahdlatul Ulama adalah faktor penting bagi kelangsungan Partai Kebangkitan Bangsa. Jika dinamika ini berujung pada perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama, dampaknya bisa merembet ke Partai Kebangkitan Bangsa. Sikap pasif Cak Imin mungkin terlihat strategis dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi bumerang jika basis dukungan Partai Kebangkitan Bangsa di kalangan Nahdiyin mulai tergerus. Sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Cak Imin seharusnya menyadari bahawa posisi mereka bukan sekedar simbol, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan Nahdlatul Ulama. Sikap tidak mahu tahu yang mereka tunjukkan justru bertentangan dengan harapan banyak pihak. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjadi tumpuan umat, dan dinamika internalnya tidak bisa dipisahkan dari kepentingan umat yang lebih luas. Jika benar adanya kepentingan tersembunyi di balik sikap mereka, maka ini menjadi pelajaran penting bagi warga Nahdlatul Ulama untuk lebih kritis terhadap peran elit dalam organisasi. Nahdlatul Ulama harus tetap menjadi organisasi yang independen, jauh dari kepentingan politik praktis yang hanya menguntungkan segelitir elit. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apa sebenarnya yang terjadi di balik sikap aneh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Muhaimin Iskandar terhadap wacana muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini. Namun, satu hal yang pasti, keutuhan Nahdlatul Ulama tidak boleh dikorbankan demi agenda politik atau kekuasaan. Nahdlatul Ulama adalah milik umat, dan para tokoh yang berada di dalamnya harus bertanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut. Subhanallah, Allah.